Apa kabar anak-anak Ustadz para penghafal Al-Quran? Sehat? Kajian kita tentang keutamaan Al-Quran. Yang pertama, coba kita sebutkan abjad huruf Latin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada tak huruf Qaf? Qaf? Tak ada. Ada tak huruf Za? Tak ada. Ada tak huruf Tha? Tak ada. Ada tak huruf A? Tak ada. Ada huruf Wa? Tak ada. Apa maknanya? Orang yang tak pernah membaca Al-Quran, maka beberapa huruf tak pernah keluar dari mulutnya, dan sama seperti orang punya HP canggih tapi tak pernah dipakai. Mak-mak punya HP canggih, nanti mak-mak tersinggung pula. Nenek-nenek punya HP canggih, tapi yang tahu dia cuman warna hijau sama warna merah. Warna merah mati, warna hijau halo. MP3 tak pernah dipakai, MP4 tak pernah dipakai, recording tak pernah dipakai, alarm tak pernah dipakai. Berarti tak pernah memakai yang pernah ada, mubazir. Begitulah orang yang ini. Baru kita kaji keutamaan yang pertama tentang apa ini? Huruf Al-Quran sempurna. Huruf Ain. Coba sebutkan bahasa Indonesia yang ada ainnya. Ayam goreng. Ghairil maghdubi alaihim. Berapa huruf yang tak ada itu dalam huruf Latin? Ghairil, gha, maghdubat, alaihim, a, gha, dad, tak ada. Makanya bacalah Al-Quran menurut huruf dia yang diturunkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf yang tak ada? Bismillahi dengan irrah, huruf ha dengan ha. Ada dalam bahasa huruf Latin ha dengan ha. Apa beda ha dengan ha? Ha dipegang dada bergetar. Ha dipegang dada tak ada getarnya. Yang kuat pingsan kawan. Pegang dada. Huruf fa, fe ada, fe. Tapi huruf fa tak ada. Macam mana menyebut huruf fa? Diletakkan kapas di tapak tangan. Nanti balik ke asrama ambil kapas, tapi jangan bantal itu dilubangi. Letakkan kapas tapak tangan. Kapasnya duluan terbang, baru hurufnya keluar. Dulu keluar anginnya, baru huruf fa. Fawai, bukan pa. Yang terkejut. Makanya ada namanya sebelum baca Quran itu ilmu makharijul. Dah, habis pertama. Bisa kita lanjutkan? Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 1 jam lah. Yang kedua, berjumpa non mati dengan qaf. Min qablikum. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mim berjumpa dengan mim, wa mim nun mati, wa mimma razaqnahum nun mati berjumpa dengan fa yunfiqun. Ada itu dalam bahasa Indonesia. Kau makan apa tadi? Lontong. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Tak boleh curi napas. Membacanya pakai tarik napas, ada intonasi, termasuk terapi menghilangkan stres. Makanya kalau ada orang suntuk, stres, depresi, tertekan, buka baca Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa. Apa itu syifa? Obat penyembuh. Susah hati buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Diturunkan Allah malaikat membawa rahmat, menenangkan hati dan jiwa, tapi tetap dengan ada idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, tajwid. Beruntung betul ibu-ibu, anak-anaknya paham tajwid, pulang mereka, ibu bapak jangan malu belajar kepada anak-anak, karena ilmu tak bertepi. Al-alimu kabirun walau kana saghiran. Mereka alim, hafal Quran, tahu tajwid, makhrajul huruf, mengerti, hafal, kecil mereka, tapi mereka besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah memasukkan anaknya ke pondok tahfiz Quran, alhamdulillah. Yang belum, na'udzubillah. Hurufnya sudah, bertemu 2 huruf sudah. Sekarang yang kita kaji masuk yang ketiga. Tolong angkat tangan yang hafal Undang-Undang Dasar 1945, yang hafal GBHN. Tak ada. Tapi yang hafal Quran tak perlu saya tanya, karena di sini tempatnya penghafal hafal bisa dia Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas, 114 surat ada di kepala. Buta huruf, tak bisa tulis baca, tak bisa menengok Quran, maaf cakap karena diuji Allah tunanetra, buta tak bisa, tapi bisa hafal Quran. Dari mana? Dengan meraba huruf Braille. Bisa Al-Quran. Datanglah penjajah komunis di negara-negara Islam waktu dijajah oleh Uni Soviet. Uni Soviet tumbang pada masa Presiden Gorbachev, lalu digantikan oleh Boris Yeltsin, maka pecahlah negara-negara ini menjadi negara-negara Islam kecil. Uzbekistan, Kirgistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakistan, pokoknya yang ada tan-tan-tannya itu. Waktu komunis berkuasa, Islam tak boleh dipelajari, Al-Quran tak boleh dibaca. Tapi aneh bin ajaib, ketika Uni Soviet pecah menjadi Rusia yang sekarang dipimpin Vladimir Putin, aneh, ternyata negeri-negeri yang dulu dijajah ini banyak penghafal Kalau di Indonesia banyak penghafal Al-Quran, tak heran, karena ada pondok tahfiz Quran, ada Islamic Center, ada Islamic Boarding School, ada SDIT, SMP IT, SMA IT. Tapi di Uni Soviet bisa ada penghafal Quran. Bagaimana ceritanya? Ternyata malam-malam mereka gali kamarnya.
Kamar tidur itu dibuka keramiknya, digali pakai skop, pakai sendok, pakai sudip, pakai centong, dibuang pasirnya keluar, dilobangi kamar tidur itu, ditutup pakai papan di atas, dimasukkan anak-anak kecil ke dalam, dimasukkan guru mengaji di dalam, menghafal Al-Quran macam bunyi tawon. Tapi malam tunggu tentara-tentara komunis itu tidur. Bagaimana cara menghafal Quran gelap, tak ada lampu? Yang dipakai metode talqin. Apa itu talqin? Guru membaca, murid mengikut, pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Mata terpejam, hanya mendengar telinga. Itulah metode yang dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad bisa baca apa tak bisa? Nabi Muhammad ummi, tak bisa baca. Kenapa bisa hafal Quran? Yang dipakai metode talqin. Jibril membaca, Nabi mendengar. Nabi membaca, sahabat mendengar. Sahabat membaca, tabi'in mendengar. Tabi'in membaca, tabi'in mendengar. Sampailah ke guru anak-anakku sekalian. Guru membaca, murid mendengar. Tapi yang dibaca tak ada, karena mereka hafal Al-Quran. Hurufnya mukjizat. Pertemuan dua hurufnya mukjizat. Isinya bisa masuk ke dalam kepala, mukjizat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Adakah yang mau berpikir? Adakah yang mau merenung? Adakah yang mau menghafal? Alhamdulillah Bapak Ibu sudah memasukkan anak-anaknya. Inilah investasi dunia akhirat. Yang membuat kos-kosan investasi. Nanti banyak orang kos dapat duit. Yang punya tanah tanam sawit investasi. Tapi sawit cuman 25 tahun. Habis itu sawit mati. Trek, karet mati. Tapi ada investasi yang tak mati. Anak penghafal Quran di akhirat akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang tua akan bangkit menghadap Allah, dipakaikan mereka ke atas kepala bapak ibu tajud minan nur, mahkota dari cahaya disematkan, dipakaikan ke atas kepala. Kenapa ibu itu dapat? Kenapa ibu ini tak dapat? Ibu itu dapat mahkota cahaya karena anaknya para penghafal Al-Quran. Amin. Bisa kita lanjutkan? Yang keberapa? Saya dari tadi gini terus nih, takut lupa. Yang keempat, Al-Quran bercerita tentang asal muasal manusia min nutfah. Nutfah air. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah jadi darah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari mudghah berubah menjadi izam, tulang. Lalu tulang dibalut dengan daging. Fakasawnal izama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dari mana Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu bisa tahu manusia dari air? 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, dari daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging menjadi makhluk yang sempurna. Padahal itu baru ditemukan oleh dokter di abad 18-19 zaman era modern. Itulah dia namanya dokter SPOG, spesialis objin kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Bagi kita yang beriman ini mudah saja. Adik-adik, anak-anakku hafal ayatnya. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad bicara tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa makna yang keempat ini? Al-Quran bercerita tentang ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku, jangan nanti kalian diajak orang diam. Sekolah di mana? Di Pondok Tahfiz Quran Amanah. Tamat pesantren, paling-paling jadi imam tarawih. Inilah nanti yang akan menjadi dokter-dokter yang bisa menjelaskan sains, teknologi dan medis. Amin.